Saat-saat menyenangkan bersama anak-anak itu bagi saya adalah setiap hari. Rasanya sangat menyenangkan bagi saya pribadi ketika melihat anak-anak dengan ceria datang ke sekolah, berlari dengan semangat, memeluk ustazahnya. Mereka bercerita tentang keseharian mereka di rumah dan mereka bermain dengan ceria di sekolah, ataupun mereka ada salah paham sama temannya bertengkar. Itu semua merupakan hal yang menyenangkan. Saat menyenangkan bersama anak, sebenarnya setelah kita tahu apa yang diinginkan anak dan tahu teknik kita bisa mengajarkan anak itu seperti apa. Karena kan beda-beda ya dari pola asuh orang tua. Ada yang dididik dengan lumayan keras, ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang mungkin antara keduanya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana menyikapi anak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya supaya anak itu merasa nyaman dengan kita. Setiap hari bersama anak itu ada hal yang menyenangkan. Dan mereka datang ke sekolah, melihat kita dengan senyum yang manis, bersalaman dengan ustadz dan ustadzah, belajar bersama, mencari pengalaman baru di kelas. Itu adalah hal yang paling menyenangkan. Semuanya dari awal masuk gitu ya, yang awalnya nggak berani masuk kelas, nggak berani ketemu sama orang-orang baru. Nah, itu saat-saat yang dirindukan seperti itu. Dan yang sangat dirindukan pada saat kegiatan di kelas itu luar biasa, sangat dirindukan sekali. Tentunya saya akan sangat merindukan anak-anak saya yang ada di kelas saya, karena mereka juga akan berpindah kelas atau pindah sekolah. Semuanya saya pasti merindukannya, momen-momen di mana mereka ceria bermain, mengerjakan kegiatan sentra, mereka makan bersama, terus semangat juga waktu dijemput orang tuanya pulang dari sekolah. Semuanya merupakan hal yang sangat indah untuk dikenang. Berdiri jianya. Ada Dela juga. Dikasih Dela. Ya, thank you Jia. Terima kasih. Banyak. Ya, semua tingkah laku anak itu pasti dirindukan oleh pendidiknya. Kapan saat mereka mulai merasa capek diajarin begini, itu bisa jadi hal yang dirindukan. Oh iya, kemarin ada anakku yang seperti ini, terulang kembali di tahun ajaran berikutnya. Kita pasti akan terkenang hal seperti itu. Dan ya, semua anak pasti dirindukan. Hal yang paling terberat, yang memiliki tantangan tentunya awal masuk ajaran baru. Nah, di situ kita mulai beradaptasi dengan anak-anak didik yang baru. Mereka pun beradaptasi dengan lingkungan baru, guru-guru baru, dan pastinya itu perlu kesiapan mental bagi para ustazah. Bagaimana cara ustazah itu meyakinkan ke diri anak, ini loh, ini ustazah itu sayang dengan kamu. Dan untuk menanamkan hal tersebut kita perlu punya keterampilan, perlu punya teknik, dan itu cukup berat ya bagi setiap guru, baik yang senior ataupun yang ya masih baru-baru gitu. Nah, jadi hal yang terberat mungkin di awal-awal tahun pelajaran ya. Terus kalau kita sudah mengenal karakter anak, biasanya
kita akan lebih mudah mengaturnya. Yang terberat itu adalah karena ada anak yang meniru ya, sifatnya meniru, dan kalau misalnya ada anak yang kurang bagus karakternya, nah itu akan mudah sekali meniru dengan karakter temannya itu. Nah itu sebagai ustazah itu harus bisa mendominasi bagaimana anak-anak itu tidak terlalu keikutan sama teman-teman yang karakternya kurang baik gitu. Yang paling utama yang mungkin agak berat ya untuk membersamai anak-anak itu ketika anak yang kita hadapi ini belum terlalu paham untuk komunikasi dua arah. Di sini mereka akhirnya kesulitan menyampaikan apa yang mereka inginkan, dan kita pun menyampaikan apa yang kita inginkan, mereka kesulitan untuk memahami. Mungkin itu salah satu kendala atau hal yang berat yang dirasakan oleh ustadz ustazah selama membimbing anak-anak. Tapi berjalannya waktu insya Allah itu semua bisa diatasi. الذي هم فيه مختلفون